Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di Minggu Epifania ini Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan belajar bagaimana mengimplementasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus yang senantiasa mengasihi hidup kami. Tuhan, kami bersyukur Engkaulah Allah yang menyatakan diri-Mu dan kehendak-Mu kepada umat-Mu. Pada saat ini Tuhan, ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu, kami mohon kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengar bukan hanya masuk ke dalam telinga, tapi berakar di dalam hati dan memperbarui hidup kami. Tuhan, singkirkanlah segala kelelahan, kekhawatiran dan beban pikiran, supaya kami dapat mendengarkan suara-Mu dengan sungguh-sungguh. Kiranya melalui firman-Mu hari ini, kami mengenal lebih dalam kasih dan keselamatan yang Engkau nyatakan, serta dikuatkan untuk hidup sebagai saksi terang-Mu di tengah dunia. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita harus semangat mendengarkan firman Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, dan itu harus kita syukuri. Sehingga firman Tuhan Bapak Ibu di dalam Yesaya 42 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh Rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau mendengarkan suara di jalannya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan, firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia, yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil Engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tangan-Mu, aku telah membentuk Engkau dan memberi Engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada orang lain, atau kemakmuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah firman Tuhan untuk minggu ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir sejenak dan bertanya, seperti apakah Allah itu? Jika Allah itu ada, jika Allah itu nyata, mengapa seringkali kita terasa ia tersembunyi? Jika Allah itu hidup, mengapa ia tidak dapat kita lihat dengan mata? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mencari Allah di tengah hal-hal yang besar
dan luar biasa. Namun justru di saat-saat sunyi, di tengah kelemahan dan kerapuan hidup, kita bertanya, di manakah Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tanda kurang iman, melainkan kerinduan manusia untuk mengenal Allah yang sejati. Dan kabar baiknya, iman Kristen percaya bahwa Allah tidak selamanya tersembunyi. Ia berkenan menyatakan dirinya. Bukan dengan cara yang menakutkan, melainkan dengan cara yang dapat didekati, dipahami, dan dialami. Sehingga Bapak Ibu terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya, siapa Dia sebenarnya, dan bagaimana keselamatannya dinyatakan bagi dunia dan bagi hidup kita. Sehingga Bapak Ibu terkasih, tema kita di minggu ini adalah memperkenalkan, menyatakan keselamatan. Allah menyatakan keselamatan. Itulah tema kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga masa Epifania adalah masa penyataan. Saat Allah menyikapkan siapa Dia dan bagaimana keselamatannya dinyatakan kepada dunia. Jika pada Natal kita merayakan Allah yang datang, maka pada Epifania adalah kita diajak melihat bagaimana Allah memperkenalkan karya keselamatannya kepada semua bangsa. Pada bagian ini ditunjukkan kepada umat Israel yang sedang hidup dalam pembuangan di Babel. Sebuah masa penuh penderitaan, kehilangan identitas, dan krisis pada pengharapan. Pada masa itulah umat Tuhan merasa ditinggalkan dan tidak lagi melihat masa depan Yerusalem hancur. Bait Allah yang runtuh dan mereka hidup di bawah kekuasaan bangsa asing. Di tengah situasi ini, Allah berbicara melalui Nabi Yesaya, menyatakan bahwa pembuangan bukan akhir dari cerita dan bahwa Allah masih setia pada perjanjiannya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesaya 42 menyatakan perkenalkan sosok yang disebut hamba Tuhan, seorang yang dipilih Allah, dipenuhi rohnya dan diutus menegakkan keadilan serta membawa terang bagi bangsa-bangsa. Berbeda dengan gambaran Mesias politis yang penuh kekuatan dan kekerasan, hamba Tuhan digambarkan dengan lemah lembut, setia dan penuh kasih, terutama pada mereka yang rapuh dan terluka. Sehingga Bapak Ibu terkasih, kita belajar dari firman Tuhan di Yesaya 42 ayat 1-9. Jika Natal merayakan kelahiran Yesus Kristus, maka Epifania merayakan siapa Yesus itu, untuk apa Ia datang. Pada masa Epifania, gereja diajak melihat bahwa Yesus bukan hanya juru selamat bagi satu bangsa, tetapi terang bagi semua bangsa. Sehingga Minggu Epifania mengingatkan kita bahwa Allah tidak tersembunyi, keselamatan Allah dinyatakan, terang Kristus bersinar bagi dunia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman Kristen tidak percaya bahwa Allah hanya tinggal jauh di surga dan membiarkan manusia mencarinya sendiri. Justru sebaliknya, Alkitab bersaksi bahwa Allah mengambil langkah pertama mendekat kepada manusia. Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 1-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakannya anaknya yang tunggal. Allah yang tidak kelihatan memilih untuk menyatakan dirinya dengan cara yang paling dekat dan dipahami, yaitu dengan menjadi manusia. Inilah Bapak Ibu yang terkasih, kita disebut Dia inkarnasi. Allah yang kekal masuk ke dalam sejarah manusia, mengambil rupa manusia dan hidup di tengah-tengah kita sebagai Yesus Kristus. Alkitab menyaksikannya Bapak Ibu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam
di antara kita. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui tema ini, yaitu adalah menyatakan, Allah menyatakan di dalam kehidupan kita, memperkenalkan sosok disebut hamba Tuhan, seorang yang diurapi, dipilih, dan dipenuhi Roh Allah. Melalui dia, Allah menyatakan keselamatan, bukan dengan kekuasaan yang menindas, melainkan dengan kelemah lembutan, keadilan, dan terang bagi bangsa-bangsa. Kita belajar Bapak Ibu dari isi firman Yesaya ini. Di ayat 1, keselamatan dinyatakan melalui hamba pilihan Allah. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Allah sendiri yang memperkenalkan hamba ini Bapak Ibu. Ia bukan tokoh biasa, melainkan pilihan Allah yang hidupnya berkenan kepada Tuhan dan dipenuhi Roh-Nya. Keselamatan tidak lahir dari inisiatif manusia, tetapi inisiatif kasih Allah. Dalam terang Epifania, gereja melihat penggenapan nubuat ini dalam Yesus Kristus. Allah yang dikasihi Bapa, yang diurapi Roh Kudus dan diutus membawa keselamatan bagi dunia. Keselamatan dimulai dari Allah yang menyatakan dirinya, bukan dari usaha manusia mencari Allah. Selanjutnya di ayat 2-3, ia tidak akan berteriak dan menyaringkan suaranya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Bapak Ibu, berbeda dengan penguasaan dunia, hamba Tuhan tidak datang dengan paksaan atau kekerasan. Ia datang dengan kelemah lembutan, memperhatikan yang rapuh dan yang terluka, yang hampir padam pengharapannya. Ia adalah menyampaikan kabar baik. Allah menyatakan keselamatannya bukan dengan menghancurkan yang lemah, tetapi dengan memulihkan mereka. Dalam Kristus, Allah mendekat kepada yang tersisih, yang gagal, yang merasa tidak layak. Amin Bapak Ibu, amin. Jadi ketika kita merasa gagal, merasa tersisih, dan merasa tidak layak, Allah mendekat dalam hidup kita. Selanjutnya Bapak Ibu yang ketiga, di ayat 6-7, keselamatan dinyatakan sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Allah telah memanggil engkau untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Keselamatan Allah tidak bersifat sempit atau eksklusif. Hamba Tuhan dipanggil untuk menyatakan terang, membuka mata yang buta, dan membebaskan mereka yang terkurung dalam kegelapan. Inilah inti Epifania. Keselamatan Allah dinyatakan untuk semua orang, lintas bangsa, budaya, dan latar belakang. Gereja sebagai tubuh Kristus dipanggil untuk meneruskan terang itu, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat kehidupan yang mencerminkan kasih, keadilan, dan pengharapan. Yang terakhir Bapak Ibu, di ayat 8-9, keselamatan adalah karya Allah yang pasti. Aku ini Tuhan yang dulu sudah terjadi, sesungguhnya aku memberitahukannya. Allah menegaskan bahwa apa yang Ia nyatakan pasti digenapi. Keselamatan bukan janji kosong. Allah setia pada firman-Nya. Apa yang telah Ia rencanakan sejak dahulu kini dinyatakan secara nyata. Dalam Kristus, janji lama digenapi dan masa depan keselamatan dibukakan bagi dunia. Amin Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, Minggu Epifania ini kita diingatkan bahwa Allah tidak tinggal tersembunyi. Ia menyatakan dirinya, Ia menyatakan keselamatannya, Ia menghadirkan terangnya di tengah dunia ini yang gelap. Kiranya Bapak Ibu, di masa Minggu Epifania ini, kita tidak hanya merayakan pernyataannya di dalam kehidupan kita, tapi penyataan Allah
yang senantiasa menjadi saksi dari keselamatan yang telah dinyatakan itu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah hidup kami Tuhan, agar firman tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi kekuatan yang mengubah cara kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami untuk hidup dalam terang Kristus, membawa pengharapan bagi yang lemah, dan menjadi alat kasih-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, ketika kami kembali ke dalam kehidupan sehari-hari, di tengah keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami, pimpin langkah kami, supaya hidup kami memuliakan nama-Mu, dan menyatakan keselamatan-Mu kepada sesama kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan memohon pernyataan-Mu senantiasa di dalam nama Tuhan kami Kristus. Kami berdoa. Amin.